Sebuah janji buat menyehatkan generasi penerus bangsa, malah jadi mimpi buruk. Yuk kita bedah bareng-bareng gimana ceritanya program makan sekolah gratis di Indonesia ini malah berakhir jadi racun buat ribuan anak. Jadi gini, di satu sisi janjinya itu mulia banget, ngasih gizi buat jutaan anak. Tapi kenyataannya, pahit. Ribuan anak malah jadi korban keracunan. Pertanyaannya kan, gimana bisa program yang niatnya sebagus ini malah jadi bencana? Oke, kita mulai dari akarnya dulu ya. Semua ini tuh berawal dari sebuah janji yang kedengarannya bagus banget. Sebuah program unggulan yang digagas langsung oleh Presiden Prabowo. Dan ini bukan program main-main loh. Anggarannya triliunan rupiah. Tujuannya juga luar biasa ambisius. Mau memberantas gizi buruk dengan cara ngasih makanan gratis yang katanya bergizi buat semua siswa di seluruh penjuru negeri. Tapi ya gitu deh. Niat baik aja ternyata nggak cukup. Janji yang kedengarannya indah di awal itu dalam waktu singkat berubah jadi krisis kesehatan publik yang benar-benar mengerikan. Lihat angka ini, 13.168. Coba kita renungkan sejenak. Ini bukan sekedar statistik ya. Ini adalah jumlah anak-anak yang dilaporkan jatuh sakit gara-gara program ini. Ribuan nyawa yang harusnya dilindungi malah jadi korban. Dan jangan bayangin ini cuma sakit perut biasa. Laporan yang masuk dari banyak daerah itu, wah, serem banget. Ada anak yang wajahnya sampai membiru, muntah darah, mulutnya berbusa, sampai dehidrasi parah yang bisa mengancam nyawa. Saking banyaknya korban, fasilitas kesehatan setempat itu sampai lumpuh loh. Kewalahan banget mereka. Bayangin, harus sampai bikin tenda-tenda darurat cuma buat nampung korban yang terus-terusan datang. Nah, di tengah krisis segede ini, kita pasti bertanya-tanya kan, gimana sih respon dari para pemimpin kita? Ada nggak tindakan cepat buat melindungi anak-anak ini? Dan inilah pertanyaan kuncinya, apa respon Presiden soal ribuan kasus keracunan ini? Nah, jawabannya ini yang justru jadi pusat kontroversi. Bukannya mengakui masalahnya besar, Presiden malah kayak meremehkan gitu. Bayangin ribuan anak yang menderita itu cuma dianggap kesalahan statistik kecil, 0,00007% doang katanya. Sisanya programnya diklaim 99,99% berhasil. Nggak cuma itu loh, bahkan ada upaya buat lempar batu sembunyi tangan. Presiden seolah-olah menyeratkan kalau ini bisa jadi salah anak-anaknya sendiri, gara-gara nggak cuci tangan. Jadi seakan-akan korbannya ikut salah atas penderitaan mereka sendiri. Gimana tuh? Tentu aja, para kritikus dan aktivis nggak tinggal diem dong. Mereka bilang, hey, kalau korbannya udah ribuan anak di banyak tempat, ini bukan lagi insiden kecil-kecilan. Ini tuh jelas-jelas bukti adanya kegagalan sistemik. Oke, jadi pertanyaannya, apa sih akar masalahnya? Yuk kita coba bedah bareng-bareng kenapa kegagalan sistemik ini bisa sampai terjadi. Jadi, dari hasil investigasi, ketahuan deh ada banyak banget masalahnya. Pertama, programnya diluncurkan buru-buru, persiapannya nggak matang. Kedua, aturannya nggak jelas. Ketiga, pengawasannya lemah banget. Dan yang paling parah, standar kebersihan di dapur, ya ampun, diabaikan gitu aja. Dan ternyata masalahnya bukan cuma soal racun. Porsi makannya dikit banget, terus pakai makanan ultra proses. Bahkan ada temuan-temuan yang bikin merinding, kayak pecahan kaca sampai belatung di dalam makanan. Ini udah jelas nunjukin ada salah urus yang parah banget. Nah, dari semua ini ada satu hal yang paling bikin khawatir, yaitu pesan berbahaya yang tersirat dari sikap pemerintah dalam menangani krisis ini. Gini loh, dengan meremehkan penderitaan ribuan anak, pesan yang sampai ke kita itu mengerikan. Seolah-olah nyawa mereka itu cuma angka statistik, cuma collateral damage yang bisa diterima demi menjaga citra program. Jadi intinya, citra politik lebih penting dari nyawa anak-anak. Dan seperti kata banyak pengamat, ini masalahnya udah bukan soal makanan basi lagi. Krisis ini tuh cerminan dari tata kelola pemerintahan yang buruk, transparansi yang nggak ada, dan yang paling utama, kegagalan negara melindungi warganya sendiri, terutama yang paling nggak berdaya. Jadi pertanyaan terakhir buat kita semua, program yang awalnya mulia ini, apa sekarang justru jadi ancaman? Karena tanpa evaluasi total dan tanpa ada kejujuran buat mengakui seberapa besar masalahnya, program yang harusnya merawat masa depan Indonesia, ini malah bisa terus-terusan meracuni mereka, satu demi satu.